Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Trisuci Handayani dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang sejarah peradaban Islam, yaitu tentang dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah merupakan keturunan Abbas, yakni paman Nabi Muhammad SAW, yang memerintah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi dari Baghdad, tempat yang dipilih oleh Khalifah Abbasiyah kedua pada tahun 762 dan dari Samara pada abad ke-9. Nama dinasti Abbasiyah ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Maka dari itu, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, dikarenakan mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab merupakan keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Khalifah pertama yang memimpin pemerintahan Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas Zahid yang hidup pada masa Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 hingga 720 Masehi. Persiapan yang dilakukan oleh Ali adalah melakukan propaganda terhadap umat Islam atau khususnya Bani Hashim. Propaganda Muhammad bin Ali mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat karena beberapa faktor. Yang pertama itu meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Sebab selama ini dinasti Umayyah berkuasa dan ditempatkan di posisi kelas 2 dalam sistem sosial, sedangkan orang-orang Arab menduduki kelas bangsawan. Yang kedua itu pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab dengan lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara dengan Arab Selatan. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan yang sekuler, karena mereka menginginkan pemimpin negara yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni. Dan yang keempat, perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak-hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh Bani Umayyah, karena mereka tidak mudah melupakan peristiwa tersebut. Pada masa pemerintahan Abbasiyah inilah umat Islam menganggap bahwa masa keemasan Islam, atau yang sering kali disebut The Golden Age, karena pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban maupun kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah seperti Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina atau Israel, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik tersebut, para sejarawan membagi masa pemerintahannya ke dalam 4 periode. Yang pertama itu masa Abbasiyah pertama, yaitu semenjak lahirnya masa pemerintahan Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada masa Abbasiyah kedua, yakni sejak Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai masa pemerintahan Buwawiyah di Baghdad
pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Pada masa Abbasiyah yang ketiga, yaitu sejak berdirinya pemerintahan Buwahiyah pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi, hingga masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan pada masa Abbasiyah yang keempat ini, yakni sejak masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan di bawah pimpinan Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Muqtasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Nah, selanjutnya teman-teman, kita membahas tentang sistem politik dan sosial pada masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa sistem politik yang dijalankan pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu yang pertama, para khalifah tetap berasal dari keturunan Arab murni, sedangkan pejabat lainnya diambil dari kaum Mawali. Yang kedua itu, kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga itu, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang mulia, penting, dan harus dikembangkan. Dan yang keempat itu, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia. Nah, sistem sosial pada masa pemerintahan Abbasiyah ini merupakan sambungan dari masa sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah. Akan tetapi, pada masa ini terjadi beberapa perubahan yang sangat mencolok, yaitu yang pertama, tampilnya kelompok Mawali dalam pemerintahan, serta mendapatkan tempat yang sama dalam kedudukan sosial. Yang kedua itu, dinasti Abbasiyah terdiri atas beberapa bangsa yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkawinan campur yang melahirkan darah campuran. Dan yang keempat itu, terjadinya pertukaran pendapat, sehingga muncullah kebudayaan yang baru. Nah, pada masa Bani Abbasiyah, bidang ilmu pengetahuan merupakan kebangkitan intelektual. Gerakan pengembangan ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur. Setelah ia mendirikan kota Baghdad pada tahun 144 Hijriah atau 762 Masehi dan menjadikannya sebagai ibu kota negara, ia menarik banyak ulama dan ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merintis usaha pembukuan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, maupun ilmu lainnya seperti bahasa dan ilmu sejarah. Lalu selanjutnya, masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak. Itulah yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Meskipun masa dinasti Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, namun masa keemasan itu tidak kekal atau abadi. Ada beberapa pendapat yang menerangkan tentang faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Salah satunya itu menurut Dr. Badriyatim MA. Menurut Dr. Badriyatim MA, hal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah itu karena adanya persaingan antar bangsa. Dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Bani Abbasiyah bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib semasa kekuasaan Bani Umayyah. Keduanya tertindas. Nah, setelah dinasti Abbasiyah berdiri, persekutuan tetap dipertahankan. Pada masa ini, persaingan antar bangsa memicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal pemerintahan Abbasiyah. Penyebab yang kedua itu karena adanya kemerosotan ekonomi. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik.
Pada periode pertama, pemerintahan Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, bahkan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Namun, setelah pemerintahan mengalami periode kemunduran, negara mengalami defisit anggaran. Dengan demikian, terjadilah kemerosotan ekonomi. Lalu, penyebab yang ketiga itu karena adanya konflik keagamaan. Konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra pada pemerintahan Abbasiyah sehingga mengakibatkan perpecahan. Dan penyebab yang terakhir itu karena adanya ancaman dari luar. Selain yang telah disebutkan itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Di antaranya itu seperti adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang menelan banyak korban. Yang kedua itu karena adanya serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.